Iya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, dan puji Tuhan. Kita kemarin sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal 18, sudah selesai bagaimana akhirnya Elia menyuruh bujangnya untuk pergi naik ke atas gunung dan melihat ya, dan bujangnya berkata ada awan setelapak tangan ya, dan akhirnya turunlah hujan yang sangat deras ya dikatakan di sana, sehingga pada waktu itu Ahab ya terhalang oleh hujan ya, tetapi Elia pada waktu dia pulang saudara, dalam sekejap mata dikatakan langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisril, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan ia berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisril. Padahal Ahab duluan pergi naik kereta, tapi Elia berlari dalam kuasa Tuhan ya. Dan akhirnya turunlah hujan, dan nama Tuhan ya Allah yang disembah oleh Elia ternyata terbukti menjadi Tuhan yang menurunkan hujan. Jadi saudara, kita harus percaya Tuhan itu ada, dia hidup dan dia menyatakan kuasanya bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Kita lanjut sekarang 1 Raja-Raja 19, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya ya, beginilah kiranya para Allah huruf kecil menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, ya, Isabel menjadi sangat marah ketika mendengar bahwa Elia membunuh semua nabi-nabi palsunya itu. Ya, Isabel menjadi murka ketika mendengar bahwa ya nabi-nabinya semua sudah dibantai oleh Elia. Ya, saudara, kita lihat ya ada seorang perempuan yang begitu jahat hatinya ya, sehingga ketika dia mendengar bahwa Elia membunuh nabi-nabi palsunya, dia bersumpah, dia mengirim pesan kepada Elia, katakan kalau sampai besok sama dengan jam sekarang ini kamu tidak mati, maka ya Allah huruf kecil itu akan menghukum aku, kata Isabel. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Isabel mengeluarkan sebuah ancaman kepada Elia, saudara. Karena Isabel sangat marah sehubungan dengan kematian nabi-nabinya, karena mereka lah yang telah memberitahu dia segala sesuatu dan yang dia percaya dan dia dengar, dengan menubuatkan ya nubuat-nubuatan palsu bagi kekuasaan dan kemuliaan ya yang akan datang bagi Isabel. Tugas dari nabi-nabi palsu itu adalah mendewakan raja dan ratu serta membantu ya mengabadikan ya kerajaan mereka. Isabel menjadi sangat marah ya karena para pendukungnya itu dilenyapkan. Kebanggaan serta otoritasnya menjadi rusak. Uang yang sudah ia investasikan dalam nabi-nabi ini sekarang sudah hilang. Yang menyebabkan kematian nabi-nabi itu terus ya menjadi duri di pihak Isabel, karena dia selalu memprediksikan ya kesuraman dan malapetaka Elia ini. Karena Isabel tidak bisa mengontrol lagi tindakan-tindakan Elia. Dia bersumpah hendak membunuh Elia. Selama nabi Allah ada di sekelilingnya, Isabel tidak akan bisa melakukan semua kejahatan yang dia inginkan. Kenapa Isabel menjadi sangat marah? Karena nabi-nabinya dibunuh, saudara. Karena nabi-nabi ini yang akan membantu dia melaksanakan semua ya kejahatannya, keinginannya di atas bangsa Israel.
Karena kalau ada nabi-nabi palsu ini bahkan orang-orang Israel rakyat pun akan ikut percaya. Oh itu yang Tuhan katakan bahwa Isabel akan memerintah, bahwa Ahab akan terus ada dalam kursi pemerintahan. Ya ini adalah nubuatan-nubuatan palsu. Sebaliknya Isabel tuh tidak suka dengan nabi yang asli yang dari Tuhan seperti Elia. Karena dia akan menubuatkan hal-hal tentang kejatuhan, tentang malapetaka, tentang murka Tuhan yang akan turun. Ya saudara, ya bukankah sekarang ini juga orang-orang lebih suka mendengar firman yang enak-enak tentang janji-janji Tuhan, sementara firman yang keras, firman yang menegur, menemplak tuh mereka sudah nggak mau dengar lagi. Jadi hati-hati ya, mari kita menjadi orang yang mau terbuka untuk kebenaran firman Tuhan sekalipun itu keras. Karena ya kalau itu dari Tuhan pasti untuk mendatangkan ya keselamatan bagi jiwa kita. Sebaliknya buat apa kita dengar firman yang enak-enak ya tetapi pada akhirnya mencelakakan kita. Saya ingat saudara, saya pernah ada di satu ibadah KKR di satu daerah. Lalu pemimpin dari daerah itu dipanggil maju ke depan dan beberapa hamba Tuhan termasuk saya diundang maju ke depan untuk mendoakan ya kepala daerah itu. Saya ingat saudara ada ya semua pendeta yang mendoakan tuh doanya semua manis-manis saudara ya. Mereka berdoa Tuhan akan memakai engkau, Tuhan akan meninggikan derajatmu, Tuhan akan mengangkat engkau ya dengan jabatan yang ini. Semua yang saya dengar doanya itu bagus-bagus. Giliran saya berdoa ya saya cuma bilang Tuhan taruh perkataanmu di mulutku. Ketika saya berdoa buat kepala daerah itu yang keluar dari mulut saya adalah seperti ini saudara. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan maka Tuhan akan mengokohkan setiap jabatan dan kepercayaannya kepadamu. Tetapi jika engkau berkhianat, melakukan dosa, maka Tuhan yang akan menjatuhkan engkau. Saudara ya, dan ya saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan dan benar. Ya ternyata pada akhir-akhirnya terjadi saudara ya, dia benar-benar jatuh. Dan ya itulah ya banyak dosa yang akhirnya menjatuhkan banyak orang. Saya percaya saudara ketika kita ini sungguh-sungguh mau menyatakan apa yang benar sesuai apa yang Tuhan taruh, nggak usah takut. Sekalipun itu keras tapi kalau itu teguran dari Tuhan ya kita harus sampaikan. Ayat yang ketiga saudara ternyata di sana dikatakan Elia menjadi takut dan dia lari saudara. Ya ayat 3 maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar ya kemudian ia ingin mati katanya cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara ya Elia ini mengalami ya satu hal yang ya mungkin dia lelah ya secara fisik dan juga secara roh. Dia tuh baru mengalami sebuah pertempuran, dia baru mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa. Menantang semua nabi-nabi palsu yang dimiliki oleh Isabel. Dia menantang mereka untuk menyaksikan kuasa Tuhan bahwa Allah lah yang sanggup menurunkan hujan. Dia bahkan melihat saudara bagaimana kuasa Tuhan itu. Bahkan Elia barusan membunuh 450 nabi Baal dengan keperkasaan ya yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Tapi ketika dia mendengar ancaman dari seorang wanita, hanya wanita loh ya. Wanita istri Raja Ahab yang bernama Isabel, Elia itu bisa mengalami satu ketakutan yang begitu hebat saudara. Ya, kenapa demikian? Ya, mungkin karena Elia mengalami kelelahan dan keputusasaan yang begitu luar biasa. Dan tepat setelah ya 2 kemenangan rohaninya yang hebat. Yang pertama kekalahan nabi-nabi Baal, yang kedua yaitu dia mengalami mujizat terkabulnya doa, yaitu hujan turun. Saudara, keputusasaan itu sering muncul setelah pengalaman-pengalaman rohani yang hebat. Terutama pengalaman rohani yang memerlukan ya perjuangan secara fisik atau melibatkan emosi yang sangat besar. Ya, untuk mengeluarkan Elia dari depresi, mula-mula Allah itu membiarkan Elia beristirahat dan makan. Dan kemudian Tuhan memperhadapkan dia saudara ya dengan kebutuhan untuk kembali kepada misi. Ya, untuk memberitakan firman Tuhan di Israel.
Karena pertempuran-pertempuran Elia itu belum selesai, ya masih ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Saudara, ketika kita ini merasa kecewa, merasa putus asa, merasa lelah, ya ingat saudara ya, jangan pernah menyerah. Elia dia menyerah saudara, dia datang ya, dia masuk ke padang gurun, bujangnya dia tinggalkan. Lalu apa yang terjadi? Dia menyendiri di bawah pohon arar dan dia berkata kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, sekarang ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia minta mati sama Tuhan saudara. Ya, apa pergumulan-pergumulan yang hari ini terlalu berat bagi kita dan kita seolah-olah sudah seperti Elia yang mau menyerah ya dan mau mati saja aku ini. Jangan pernah putus asa dengan pergumulan hidup. Mungkin engkau sudah mengalami sakit penyakit, masalah keuangan, pergumulan dengan rumah tangga, atau pergumulan apapun ya. Jangan membuat kita menyerah, putus asa dan bilang ambil saja nyawaku. Saudara, pertempuran kita belum selesai. Rencana Tuhan atas hidup kita belum selesai. Ya, karena itu kita juga melihat di sini Tuhan itu tidak meninggalkan Elia sendirian. Ketika dia berkata minta mati ayat 5, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ya saudara, ketika engkau capek, ketika engkau lelah, ya jangan dulu berdoa minta mati, tapi beristirahatlah sejenak ya, berhentilah sejenak ya, tidur dulu, tidur ya. Elia tertidur di bawah pohon itu ya karena kecapean fisik, ya emosi itu memang berat saudara. Apalagi Elia cuma seorang diri, ya bertempur dengan begitu banyak ya bangsa Israel dan ini raja yang harus dihadapi. Ya secara emosi dia lelah, secara jiwa dia lelah. Tapi jangan biarkan kita mengucapkan kata-kata yang putus asa di hadapan Tuhan. Elia tertidur ya, seringkali yang kita butuhkan tuh hanya tidur dulu. Waktu kita sudah bangun tidur, ya makan saudara. Di sana akhirnya kenapa malaikat Tuhan datang ya kepada Elia dan memberi dia makan. Sesudah Elia berbaring ya dan ia tidur di bawah pohon ara itu. Ya tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia sambil berkata, ya kepadanya bangunlah, makanlah ya. Tidur dan makan ya itu perlu ya, tapi jangan menjadi pelarian. Ada orang ketika stres makan terus jadi gendut saudara ya. Makan secukupnya, tidur secukupnya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya itu ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Saudara, dari sini kita melihat ya kenapa malaikat itu datang membawakan dia makanan roti saudara. Tuhan mau Elia itu percaya bahwa kamu tuh gak sendiri, ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Ada mujizat yang terjadi, artinya Tuhan itu setia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh berserah kepada dia. Ya ada Tuhan, masih ada Tuhan yang ya ada bersama-sama dengan kita, jangan pernah menyerah. Ya tetapi datanglah kepada Tuhan saudara. Setelah dia makan dikatakan lalu dia berbaring pula, dia tidur lagi. Ya ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata bangunlah makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kalau ndak istirahat, ndak makan, ya perjalanan yang dekat nanti jadi jauh saudara. Ya kita butuh kekuatan. Ya butuh istirahat dan butuh makan. Ya dan dikatakan di sana maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Ya saudara, kita lihat di sana bahwa perjuangan visi Tuhan atas hidup Elia belum selesai. Ya sekalipun mungkin dia merasa lelah secara ya fisik, bagaimana dia mengalami pengalaman rohani yang hebat, ya ingatlah saudara bahwa tujuan Tuhan atas hidup kita tuh belum selesai. Karena itu jangan pernah menyerah ya. Visi, misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita belum selesai. Makanlah, istirahatlah ya supaya kita ini kuat menghadapi perjalanan yang jauh.
Ya makanya sering dikatakan jangan lupa sarapan supaya kita kuat menghadapi kenyataan hidup. Ternyata makanan itu juga memberi kekuatan. Dikatakan setelah dia makan maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan berapa lama? 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Makanan yang Elia makan memberi dia kekuatan 40 hari 40 malam. Kenapa bisa lama begitu? Kalau kita beli roti di Indomart kita makan itu nggak mungkin bisa tahan sampai 40 hari 40 malam. Tapi karena makanan yang dari surga yang diberi oleh malaikat yang dia makan. Artinya apa saudara? Perkara-perkara rohani bisa memberikan kepada kita kekuatan yang lebih luar biasa untuk kita bisa berjalan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bahkan ketika Elia melarikan diri ke gunung Sinai, dia kembali ke tempat kudus Allah di mana Allah dulu menjumpai Musa dan memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Jelas Allah memberi Elia kekuatan khusus untuk berjalan sejauh itu lebih dari 200 mil tanpa tambahan makanan. Seperti Musa sebelum dia dan Yesus sesudah dia, Elia berpuasa sebelum dia, Yesus juga berpuasa. Elia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yesus juga berpuasa. Dan berabad-abad kemudian Musa, Elia dan Yesus berkumpul bersama-sama di puncak gunung saudara. Dan kita lihat bahwa Elia dia bisa melarikan diri ke gunung Sinai, tetapi pada akhirnya dia tahu kemana dia harus datang, ke tempat kudus Allah di gunung Horeb. Karena itu ini juga berbicara tentang arti kiasan. Ketika kita lelah, banyak pergumulan, takut, kecewa, datanglah ke gunung Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada kuasa untuk memberikan kita kemenangan. Kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Dikatakan Elia itu ditanya sama Tuhan. Dia bilang, aku ini bekerja dengan giat. Sementara orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu. Dia berkata, orang Israel membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Mereka membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang, kata Elia. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka juga ingin mencabut nyawaku. Ayat yang ke-11, lalu firman-Nya keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Saudara, kita lihat ketika Elia melarikan diri dari kejaran Isabel dalam keadaan takut, putus asa, kecewa, dia pergi bersembunyi di dalam satu gua. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan berkata kepada Elia, apa kerjamu di sini hai Elia? Saudara, kalau kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu tahu enggak Elia itu ngapain di situ. Tuhan tuh tahu. Tapi Tuhan itu datang dan bertanya kepada Elia, Tuhan berfirman, apakah kerjamu di sini hai Elia? Dan Elia menjawab,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Ya, dia bilang karena orang Israel itu sudah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, bahkan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang tinggal. Elia mengira bahwa dialah satu-satunya orang yang tersisa yang masih tetap setia kepada Allah. Dia menyaksikan pengadilan raja ya dan jabatan imam menjadi rusak di tengah pemerintahan Raja Ahab. Setelah mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel, Elia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam keadaan takut, kecewa, putus asa, tawar hati, kesepian, Elia berpikir bahwa hanya dia sendiri orang yang masih mencari Tuhan. Dan dia lupa bahwa masih ada orang-orang lain yang tetap setia selama terjadi kejahatan di tengah bangsa Israel. Saudara, ketika kita ini tergoda untuk berpikir bahwa kita lah orang satu-satunya yang menderita, atau hanya kita lah yang mengalami begini, hanya kita yang begitu ya. Jangan lupa saudara, di luar sana ya masih begitu banyak orang juga mengalami hal yang sama. Elia mungkin berpikir ya tinggal aku lagi melarikan diri, aku kecewa, aku stres. Ya tinggal aku sendiri nih di dalam pelarian. Jangan merasa paling menderita, paling sendiri. Jangan merasa paling ya paling lah, sehingga itu akan menambah kekecewaan kita. Elia berkata tinggal aku sendiri nih yang hidup ya. Aku sendiri ini yang menderita, akan ditekan. Aku sendirilah yang begini, aku sendirilah yang begini. Orang kalau iba diri, dia merasa masalahnya paling berat, masalahnya paling ya yang semua paling. Tapi kita percaya dan kita belajar saudara untuk melihat bahwa Elia lupa bukan dia satu-satunya orang yang masih percaya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah berhenti dan jangan menyesali diri. Ya, jangan tergoda untuk berpikir Andalah yang paling menderita, Andalah satu-satunya orang yang paling kesepian, paling stres, paling tertekan. Pergumulanku paling berat, pergumulanku paling ini. Dan itu adalah satu perasaan yang bisa mematikan iman. Ya, mari kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan kita harus kembali bangkit untuk melihat ada satu tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita tidak boleh berhenti, apalagi menyesali diri. Ya, Elia menyesali diri, kasihan pada diri sendiri, dan itu akan memperlemah ya iman kita. Yakinlah bahwa sekalipun ya kita ini mungkin saat itu merasa sendiri, tapi Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan Dia menyertai orang-orang yang mau bekerja bagi Dia dan bekerja giat bagi Dia, saudara ya. Lalu Tuhan berkata ya, berfirmanlah Tuhan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu angin besar yang kuat ya membelah gunung-gunung batu, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Lalu gempa terjadi ya, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengar, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dengan pedang, ya, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel.
Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput daripada pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, ya, ada angin datang, ada badai datang. Ya, Tuhan tidak ada di dalam angin badai itu, angin besar itu. Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Ada api yang datang, tapi Tuhan juga tidak ada dalam api itu. Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi datang. Tuhan berbicara kepada Elia. Untuk kedua kalinya Tuhan tanya lagi, ya, apa kerjamu, hai Elia? Ya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Kenapa Tuhan bertanya sampai 2 kali? Karena Tuhan tahu Elia itu di situ bersembunyi, dia dalam keadaan ketakutan. Ya, Tuhan bertanya lagi dan kembali jawaban iba diri, dia katakan, aku di sini, aku ini sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia mengulangi, mengingatkan Tuhan bahwa dia sudah bekerja segiat-giatnya. Apakah Tuhan gak tahu kita bekerja giat bagi Tuhan? Tuhan tahu. Lalu dia ulangi, dia bilang, tinggal aku sendiri yang hidup, semua nabi-nabimu sudah dibunuh oleh pedang, dan orang Israel sudah memberontak daripada engkau, meninggalkan engkau. Dan tinggal aku sendirilah yang tinggal, dan nyawaku hendak dicabut oleh mereka. Sekali lagi Elia iba diri. Dia menunjukkan lagi bahwa dia yang paling menderita, dia yang paling gini. Lalu Tuhan bilang, kamu keluar sekarang. Ya, keluar, pergi urapi. Ya, Tuhan suruh urapi. Ya, kamu urapi di sana, kembali ke Damsyik. Ya, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja Israel. Ya, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dan Tuhan berkata, masih ada ternyata di sana, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ternyata masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan. Ya, yang Elia pikir sudah tidak ada lagi orang yang setia kepada Tuhan. Ternyata masih ada 7.000 orang. Dan orang-orang yang setia kepada Tuhan itu pasti akan mendapat perlindungan. Tuhan bilang tidak akan ada yang tersisa. Karena kalau ada orang yang tidak mati kena pedang Hazael, maka dia akan dibunuh oleh Yehu. Kalau tidak mati oleh pedang Yehu, maka akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi Tuhan bilang, aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yaitu mereka yang tidak sujud menyembah kepada Baal, yang tidak menciumi Baal, yang setia hanya kepada Tuhan. Masih ada 7.000. Saudara, kita lihat, Elisa mengetahui bahwa dalam suara yang berbisik, ya, suara lembut itu adalah suara Allah. Dia menyadari bahwa Allah tidak menyatakan diri dalam cara-cara yang angin badai, yang api, yang ini, yang itu, yang ini, ya, tetapi dalam angin sepoi-sepoi saja. Artinya apa, saudara? Kebangunan rohani bukan hanya terjadi ketika ada KKR. Kebangunan rohani terjadi bukan hanya ketika orang ditumpang tangan jatuh, ya, tetapi kebangunan rohani terjadi ketika Tuhan hadir dengan hal-hal yang sederhana, hanya angin sepoi-sepoi saja. Ya, dan dikatakan di sana Allah meminta Elia untuk pergi urapi, ya, orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan jadi raja Aram, jadi raja Israel, bahkan yang akan menggantikan dia menjadi nabi, yaitu Elisa. Ya, dan Tuhan menyuruh Elia mengurapi Elisa, nabi akan menggantikan dia. Tugas Elisa adalah bekerja di Israel, kerajaan utara, untuk menolong pemimpin bangsa itu kembali kepada Allah. Ya, pada waktu ini kerajaan selatan diperintah oleh Yosafat, seorang raja yang setia kepada Allah. Ya, dan Tuhan memilih masih ada ternyata di sana, ya, 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang tidak, ya, mencium Baal dan mengabdi kepada Baal, tetapi menunjukkan,
ya iman dan loyalitas mereka hanya kepada Tuhan yang hidup. Ya, karena itu saudara, kita belajar malam ini dari kisahnya Elia, biar kita juga mau terus setia kepada Tuhan, jangan pernah merasa sendiri, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengingatkan kami lewat firman Tuhan untuk kami selalu menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri. Bukan kami sendiri yang mengalami masalah yang berat. Bukan kami sendiri yang paling menderita. Kami tahu Tuhan setia dan adil, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami Tuhan hari ini. Biarlah turunlah kiranya rahmat, anugerah, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kami semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kami, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, shalom dan Immanuel.